Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami selalu dan tetap bersyukur atas kehidupan yang Engkau beri. Karena kebaikan dan kasih-Mu-lah, sehingga kami boleh berada bersama dalam persekutuan ini. Di saat ini pun kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berilah kami hikmat-Mu untuk dapat mengerti dan menghayati dengan benar, supaya perjalanan hidup kami dari ke hari dituntun dan diarahkan oleh-Mu melalui firman-Mu yang terus-menerus diperdengarkan kepada kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Murah, bersabdalah Engkau di tengah persekutuan kami. Perdengarkanlah suara-Mu bagi kami dalam persekutuan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca Alkitab yang terambil di dalam kitab Sefanya pasal 2, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Sefanya pasal 2, ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga dengan judul perikop, seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, penghukuman selalu saja dihubungkan dengan ketidaktaatan dan ketidaksetiaan umat kepada Tuhan. Dan Nabi Sefanya adalah salah satu dari nabi Tuhan yang begitu berani, yang begitu berapi-api dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dalam menyampaikan seruan pertobatan kepada umat Allah. Berita yang disampaikan oleh Nabi Sefanya adalah merupakan suatu nasihat dan teguran yang sangat keras. Sefanya menyampaikan hukuman atas ketidaktaatan dan pemberontakan umat Allah. Mereka telah memberontak kepada Tuhan, mencemarkan diri dengan penyembahan berhala.
Mereka telah berpaling dari Tuhan. Mereka tidak setia lagi kepada firman dan kehendak Tuhan. Mereka meninggalkan hukum dan perintah-perintah Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan lagi, tetapi mereka menyembah dewa-dewa Baal. Mereka mencemarkan rumah Tuhan dan hidup yang telah dikuduskan Tuhan. Mereka menajiskan dirinya dengan berhala-berhala. Dan lagi para pemimpin umat yang seharusnya menjadi teladan, yang seharusnya menjadi panutan dan contoh yang baik, malah mendukung dilakukannya penyembahan kepada dewa-dewa berhala. Mereka membangun tempat-tempat di mana dewa-dewa itu bisa disembah. Saudara-saudaraku, umat Allah di zaman Nabi Sefanya, sepertinya mereka tidak bisa diharapkan lagi. Para pemukanya, hakimnya, imamnya, dan nabinya tidak ada lagi yang setia kepada Tuhan. Mereka semua telah menyeleweng. Mereka tidak mau mendengar teguran. Mereka mengeraskan hati mereka. Mereka mengabaikan peringatan. Mereka tidak peduli dengan kecaman. Mereka cuek. Mereka adalah bangsa yang acuh tak acuh. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, tetapi percaya kepada dewa-dewa. Mereka tidak menghadap kepada Allah, tetapi menghadap dan menyembah berhala-berhala itu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itulah situasi dan keadaan umat Tuhan di zaman Nabi Sefanya. Dan pertanyaan bagi kita sekarang ini dan saat ini, seperti apakah keadaan kita saat ini? Bukankah sekarang orang Kristen sepertinya tidak lagi mendengarkan teguran? Orang Kristen sepertinya tidak lagi mendengarkan nasihat. Orang Kristen sepertinya hidupnya acuh tak acuh dan cuek-cuek saja. Acuh tak acuh terhadap persekutuan. Tidak percaya sepenuhnya lagi kepada Tuhan. Terlalu mengandalkan kekuatan sendiri dan tidak mengandalkan kekuatan Tuhan lagi. Apakah saudara-saudara dan saya sungguh-sungguh mencari Tuhan? Apakah kita mencari dan melakukan keadilan dalam hidup? Dan adakah kita memiliki kerendahan hati? Adakah ketaatan dalam hidup kita? Dan apakah kita menyembah Tuhan dengan sungguh? Mari kita renungkan, saudara-saudaraku. Dan apa tindakan Tuhan terhadap keadaan umat yang tidak mau bertobat? Apa tindakan Tuhan terhadap umat Allah yang tidak mendengarkan seruan pertobatan? Mereka tidak akan bebas. Mereka tidak akan luput dari hukuman Tuhan Allah. Pelanggaran dan dosa yang dilakukan akan dihukum oleh Tuhan. Tuhan tidak akan mungkin membiarkan kejahatan yang dilakukan oleh umatnya. Dan murka Tuhan yang menyala-nyala tak dapat lalu dalam kehidupan umat yang berdosa kecuali mereka bertobat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku,
pergunakanlah waktu yang ada. Dan pakailah kesabaran Tuhan. Pakailah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk benar-benar bertobat dan berpaling kepada Tuhan. Pakailah kesempatan ini untuk hidup menurut firman dan kehendak-Nya. Sebab yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah kita benar-benar bertobat, kembali kepada Tuhan. Jangan lagi mengandalkan hal-hal yang duniawi semata, tetapi mengandalkan Tuhan. Tuhan mau agar kita terus mencarinya, bukan meninggalkannya. Tuhan mau umatnya berlaku dan bertindak adil, bukan ketidakadilan. Dan Tuhan menginginkan umatnya tidak sombong, tetapi Tuhan menginginkan umatnya memiliki sikap yang rendah hati, hidup takut akan Tuhan. Karena saudara-saudaraku, Allah akan menghukum umatnya atas keberdosaan umat. Tetapi penghukuman bukanlah akhir dari segala-galanya jika kita mencari Tuhan. Penghukuman bukanlah akhir dari segala-galanya jika kita membaharui kehidupan kita. Jika kita melakukan apa yang adil dalam hidup ini. Jika kita hidup dalam kerendahan hati, pasti kita terlindung dari hari kemurkaan Tuhan. Saudara-saudaraku, memang kita akui dan kita sadari bahwa banyak di antara kita yang acuh tak acuh, yang tidak serius dengan imannya. Banyak barangkali di antara kita yang tidak peduli dengan peribadatan, tidak peduli dengan persekutuan gerejanya. Hanya mencari Tuhan jika butuh, mencari gereja jika perlu. Tidak bisa dipungkiri situasi dan keadaan kita, kebutuhan ekonomi kita, tingginya kebutuhan hidup terkadang membuat banyak orang mencari aman, cari jalan yang gampang, sampai meninggalkan Tuhannya. Percuma kita bergereja. Percuma kita bersekutu dan mendengar firman Tuhan, tapi justru kekhawatiran dunia dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini menghimpit firman Tuhan sehingga kita tidak berbuah dalam dunia ini. Percuma kita bicara tentang firman. Percuma berkhotbah tentang kebenaran tetapi kita tidak melakukannya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus bertobat. Dan itulah yang diserukan oleh Nabi Sefanya kepada umat yang telah benar-benar hidup di luar Tuhan. Saudara-saudaraku, waktu yang diberikan Tuhan jangan hanya kita habiskan untuk mengejar perkara-perkara duniawi saja. Sementara untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan, kita berhitung-hitungan. Sehingga akhirnya semua ibadah kita itu hanya sebatas rutinitas belaka. Semua ibadah kita itu hanya sebatas kebiasaan belaka.
firman Tuhan, carilah keadilan dan kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung dari hari kemurkaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan murka, mari kita mencari Tuhan. Mari kita bertindak adil. Mari kita hidup di dalam kerendahan hati, bukan kesombongan dan keangkuhan. Karena walaupun Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih, tetapi Ia juga bisa murka jika umatnya terus-menerus, acuh tak acuh, jika umatnya berbuat yang tidak berkenan di matanya, angkuh dengan kejahatannya. Bila Tuhan murka, mereka bagaikan sekam yang tertiup angin keras dan terbakar. Sebab itu selagi masih ada waktu dan kesempatan, jangan disia-siakan. Karena jam kehidupan hanya berputar sekali saja. Dan Tuhan adalah sang waktu yang bisa menghentikan waktu kita. Carilah, tegakkan dan junjung tinggi keadilan. Carilah Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tuhan Allah adalah adil dan mencintai keadilan. Sebab itu kita umatnya harus bersikap adil, mencintai keadilan, dan hidup dalam kerendahan hati satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku, mengakui kesalahan kita hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang rendah hati. Mengakui dosa-dosa kita hanya dapat dilakukan oleh orang yang rendah hati. Bertobat dan berubah, serta belajar juga supaya kita benar-benar orang yang mampu menghargai orang lain. Kita belajar juga untuk dapat melakukan hidup yang sebenarnya sebagai umat Tuhan. Karena jika kita tidak mencari Tuhan, kita akan merasa diri kita hebat sendiri. Tetapi jika kita mencari Tuhan, memiliki kerendahan hati, maka kita mengakui bahwa diri kita ini punya keterbatasan. Dan sikap yang bersyukur, sikap yang memuliakan Tuhan dengan sungguh hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang rendah hati. Dan hanya orang-orang yang rendah hati yang dapat melihat kesalahan dan kekurangannya. Hanya orang-orang yang rendah hati yang bisa melihat kesalahannya sendiri, kekurangannya sendiri, sehingga mereka akan selalu mencari Tuhan. Sehingga mereka akan mengarahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang rendah hatilah yang dapat menemukan jalan kehidupan yang sejati. Dan hanya orang yang rendah hati yang senantiasa akan terus-menerus mengupayakan keadilan bagi sesama. Saudara-saudaraku, jika kita memiliki sikap rendah hati, maka kita akan menjadi pribadi yang bijaksana. Kita dapat melihat dengan mata terbuka bahwa kita hanyalah manusia yang kecil, sehingga kita tidak dapat menjalani hidup ini dengan mengandalkan kekuatan kita. Kita dapat melihat kebenaran yang sesungguhnya. Kita dapat melihat apa yang seharusnya kita perbuat, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan senantiasa berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan demikian, Allah akan melindungi kita
Allah akan membebaskan kita dari kemurkaannya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, umat Tuhan akan terhindar dari murka Tuhan jika ia bertobat. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah sejak dulu hingga sekarang dan selamanya. Kasih-Nya dan anugerah-Nya yang besar adalah untuk orang yang taat dan setia kepadanya. Dan Tuhan tidak pernah berkompromi dengan perbuatan yang mendatangkan dosa. Dan penghukuman adalah cara Tuhan untuk mengajar dan mengingatkan umat-Nya yang hidup di dalam dosa. Karena itu janganlah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Jangan. Tuhan Allah menghendaki kita semua untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Karena itu, kita harus mencari Tuhan selalu. Karena itu, kita harus hidup menurut kehendak dan firman-Nya. Karena itu, kita harus hidup dalam keadilan, hidup dalam kerendahan hati. Maka anugerah Tuhan, selamat, damai, dan sejahtera akan menjadi bagian hidup kita. Dan hari kemurkaan Tuhan, kita akan terlindung oleh Tuhan.